pertumbuhan, adaptasi, kesadaran. So one is cultural experience. It's 2 words, but I think it counts like 1 word. And then friendly and interesting. Lincah, inovatif, resilient. Luas, masif. Adaptif, kerja keras, dan to be better for me. Agenda rutin yaitu festival awal tahun dan silaturahmi awal tahun. I think my memorable moment was when we went to a local school and I talked to the kids and we exchanged. That was really interesting for me to see how your school is and compare it to my school at home. Adalah saat RBA atau layanan RBA mulai bermigrasi dari layanan luring ke layanan daring. Bisa menyelesaikan tugas saya dengan lebih cepat. Terus yang kedua itu adalah perkembangan program di ruang belajar akil yang semula hanya banyak luring menjadi semakin banyak daring. Program namanya magang pegiat literasi. Jadi pelaksanaan magang tapi untuk pegiat-pegiat literasi yang ada di Jawa Timur dan Papua. Waktu itu yang saya ingat di situ relawan tetapnya masih banyak. Ada relawan yang memang mengerjakan tugas akhir masing-masing. Terus ada juga relawan magang sama ada mulai masuk anak-anak SMK kayak gitu di awal tahun. Nah terus kalau untuk dan partisipan istilahnya masyarakatnya yang hadir pun itu juga cukup banyak. Jadi harus juga ada sempat seingat saya tuh ada dari komunitas informasi di sekitar RBA ini yang juga turut hadir. Jadi intinya untuk yang awal tahun itu itu pertama kalinya saya benar-benar ketemu beragam masyarakat yang hadir di satu tempat dan sebagainya. Terus juga teman-temannya juga misalnya banyak yang ikut terlibat membantu dalam proses kegiatan tersebut. The event was we went to a local school. I think it was primary school. And then I talked to all the kids from the 3rd and 6th grades and they could ask me questions. And it was hard for them because they're not used to English because they're still very young. And English is anyway a hard language. But they seemed very interested in me. And because I'm a bit different, because like my skin is maybe lighter, or my hair is other and I'm not a Muslim, so I'm quite different and I think I helped them to see something else. RBA mulai bermigrasi dari layanan luring ke layanan daring. Adanya pandemi mempercepat rencana migrasi itu. Nah, waktu itu karena memang sebelumnya kita belum basis layanannya adalah di luring, kemudian kita bermigrasi ke layanan daring dalam waktu yang cepat, itu cukup membuat awalnya kesulitan ya untuk menyesuaikan bagaimana layanan itu harus dijalankan. Memang menjadi penting karena itu juga momen-momen buat saya juga beradaptasi dengan kondisi yang ada dan kemudian bagaimana menciptakan peluang dari kondisi tersebut seperti itu. Bagaimana biasanya diskusi dengan dosen dan juga penguji itu dilakukan secara langsung tatap muka gitu, jadi bisa lebih dalam. Akhirnya karena adanya pandemi kegiatan diskusi itu menjadi semakin bisa dibilang hampir berkurang 70% gitu. Nah itu kendala yang dihadapi seperti itu gitu pada momentum itu, sehingga sebagai peneliti harus bisa memahami apa maksud dari pembimbing itu dengan cepat dan paham apa maksud dari pesan yang disampaikan. Kan kalau pesan teks itu kan singkat ya, pada
kuartal ketiga itu ada peningkatan yang cukup drastis dari program yang dijalankan gitu, karena kita di RBA sudah bersesuaian, ibaratnya sudah mulai beradaptasi dengan situasi, sehingga program-program yang kita jalankan itu mulai berubah. Yang semula luring semua dijadikan daring gitu. Dan itu menyebabkan banyak sumber daya yang bisa dioptimalkan. Ya, karena biasanya magang itu sama teman-teman mahasiswa gitu ya. Nah ini sama teman-teman bagian literasi gitu, dimana PMI-nya mereka punya aktivitas kerjaan lain selain menjadi literasi. Kemudian mereka juga jauh lebih banyak orang tua gitu ya, maksudnya lebih tua dari saya gitu. Akhirnya penyesuaian yang dilakukan adalah dari tempat komunikasinya, kemudian programnya atau pembelajarannya, learningnya itu disesuaikan juga atas kebutuhannya. Pelajaran yang didapatkan yang pertama untuk akademik sendiri gitu. Satu tadi sudah aku sebutkan gitu, bagaimana supaya bisa menangkap, berkomunikasi dengan efektif dan belajar lebih optimal untuk pembelajaran di program RBA gitu. Sisi positif itu selalu ada di dalam sisi negatif. Itu pertama sesuatu itu pasti sesuai dengan kebutuhannya, dan yang kedua partisipasi dari masyarakat, karena ternyata banyak kok masyarakat yang berpartisipasi aktif, kayak misalkan contohnya banyak yang bawain istilahnya buah tangan atau menyediakan makanan dan sebagainya. Komunikasi dengan peserta yang usianya jauh lebih tua di atas saya gitu, karena mereka relawan bagi literasi dan juga bekerja gitu. Akhirnya komunikasi disesuaikan. Yang kedua, kelola relawan dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. I was only 2 weeks with you, but anyway, I learned so much for myself. Like, all people in RBA respect each other a lot, and in our culture, it got lost sometimes. I think I respect now more my parents and my family, and also each other. You handle each other really respectful, and you do whatever you do really consciously, and I think that's great. I hope you don't suffer under Corona anymore, so that you also can get many more international volunteers, so you can practice your English and also do more volunteering programs. Semoga bisa memberikan manfaat yang lebih baik dan lebih menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi. Semoga di 2021 masyarakat yang berpartisipasi di RBA atau relawan juga lebih meningkatkan kepeduliannya atas apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semoga semakin banyak teman belajar yang terlibat di setiap kegiatan RBA untuk menjadikan bangsa ini lebih baik.